Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang kita masuk pada babun fi ahkamil mashi 'ala al-khuffaini wa ghairihima minal hawairi. Bab fi ahkamil mashi, pada hukum mengusap, alal khuffaini, pada dua khuf perban, wa ghairihima, dan selain keduanya, minal hawail, dari penutup-penutup. Dan ini menyempurnakan bab pada sebelumnya, yaitu tentang tata cara berwudu. Lalu bagaimana kalau tangannya ada gifnya, ada perbannya? Lalu bagaimana kalau kakinya ada gifnya, perbannya, memakai kaos kaki? Atau dia memakai kaos kaki karena memang dingin sekali di tempat tersebut, nggak bisa kita melepasnya. Kalau dilepas kena air, dingin sekali itu, karena pengaruh. Kalau kaki basah, maka anggota tubuh juga ikut dingin dia. Dan itu kita rasakan ketika di Yaman, -4 derajat. Antum kalau mau bikin es batu itu, tinggal taruh air di gelas kah, botol, di atas genteng, di atas atap, nanti jadi es batu sendiri. Nggak perlu kulkas. Itu semua kita udah kulkas, sekitar kita kulkas ini. Masya Allah. Kulkas. Jadi kalau misalnya ada nasi nggak habis, taruh aja udah itu. Nanti udah ke es sendiri itu. Jadi kan kalau tempat panas kan nasi nanti cepat busuk ya, basi. Kalau ini udah taruh aja, udah es ini, sekeliling kita es ini gitu kan. Kayak kulkasnya Yaman. Memang itu Zamar itu dijuluki itu kulkasnya Yaman. Jadi kalau musim panas, ya musim panasnya aja itu mungkin 18 derajat, 20 derajat, 25. Kadang kalau musim panas itu kita hujan es. Ini baru pertama kali itu lihat hujan es. Antum di Indonesia belum pernah kan? Belum pernah ya? Hujan es itu berisik sekali, genteng. Kena kepala sakit, nggak ada yang berani keluar. Kalau sini antum pada main jaran di sana, pada berlindung, lihat es, kena kepala, bocor itu nanti. Kadang besar-besar esnya, ya segini-segini kan, kena kepala juga sakit. Dari atas masalahnya kan. Ya itu. Bagaimana kalau misalnya berwudu dalam keadaan tersebut? Maka di sini akan dijelaskan insyaallah. Iqra ya Azam. Qala syarih rahimahullah ta'ala, inna dinana dinu yusra la dinu yusrin, mudhaf ilaih. Dinu yusrin la dinu, sama juga mudhaf ilaih. La dinin, enggak, maksudnya la dinu terus setelahnya mudhaf ilaih. La dinu masyaqqatin wa harajin. Yada'u li kulli halatin ma yunasabuha ma yunasibuha minal ahkami mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafi sukun dia itu. Wa tantafi masyaqata. Tuh. Fa'il dia.
Oke, tarjim. Berkata Syarah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya agama kami agama yang mudah, tidak menyusahkan dan tidak memaksa, meletakkan semua keadaan dari apa-apa yang sesuai dengannya, yang sesuainya dari hukum-hukum dari apa-apa dengannya, terwujudnya kemaslahatan dan penderitaan. Ngeri sekali, wujud kemaslahatan dan penderitaan. Dan hilangnya penderitaan. Tantafi, hilangnya. Oke, tan. Di sini berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Inna dinana dinu yusrin, la dinu masyaqqatin wa harajin." Inna dinana, sesungguhnya agama kita, dinu yusrin, adalah agama yang mudah. Dan Allah sudah katakan itu. Apa dalilnya, ada yang tahu? Hah? Agama Islam agama yang mudah. Apa dalilnya? Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama atas kalian. Agama Islam mudah. La dinu masyaqqatin wa harajin. Bukan agama yang memberatkan, wa harajin, dan menyulitkan. Mudah sekali agama Islam. Kalau kita benar-benar perhatikan, dan ana sering ulang-ulang ya, sholat, mudah gak sholat? Mudah sekali. Dan ini mungkin antum udah bosan kalian sampaikan. Sehari kita ada berapa jam? 24 jam. Kalau dihitung ke menit, 1440 menit. Sholat, kalau sholat di sini berapa menit? Subuh taruhlah 10 menit. Udah lama sekali itu. Subuh 10 menit. Zuhur 10 menit. Udah lama sekali itu. Asar, maghrib, isya. Kita taruh yang paling lama. Walaupun mungkin 5 menit, ada sebagian yang 3 menit. Taruhlah 10 menit semuanya. Berarti total berapa? 50 menit. Dan kita dalam sehari 1440 menit. Jauh banget ya? Jauh banget. Berarti mudah apa sulit sholat? Mudah sekali. Puasa cuma diminta sebulan dalam setahun. Setahun ada 12 bulan. Itu juga puasa sebulan, nggak 24 jam kita berpuasa. Cuman 12 jam. Ya kan? Berarti ya kayak ibarat dari 1 tahun kita hanya disuruh puasa setengah bulan. 1 tahun berapa hari? 360 apa 65? 60 ya? 360 hari disuruh puasa. Kalau kita fullkan berarti cuma 15 hari. Kalau di fullkan kan? Kan puasa kan sebulan. Itu juga cuma 12 jam. Berarti kalau di fullkan taruhlah jadi 15 hari kan? Kalau disatukan itu 15 hari. Dari 360 hari 15 hari. Jauh sekali itu. Mudah sekali agama Islam. Bukan agama yang memberatkan dan menyulitkan. Tapi kadang yang memberatkan dan menyulitkan itu diri kita. Jadi kita sendiri yang menyulitkan. Yang wajib saja kadang nggak dikerjakan. Sok-sokan ingin melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama Islam. Banyak gak itu contohnya? Banyak sekali. Itu masjid, sholat subuh, paling berapa orang? Zuhur, berapa orang? Tapi kalau haul, antum tahu haulan? Tahunan, acara tahunan kayak ulang tahun kematian Habib ini, Kiai ini, bejubel itu. Nggak bisa lewat orang. Tapi kalau mungkin dilihat orang, ini kayak nggak pernah ke masjid ini. Ini kalau puasa dia mabok-mabokan.
Tapi hal-hal yang seperti itu dia kerjakan. Menyulitkan diri. Orang kalau sudah, misalnya contoh yang lain, orang meninggal. Orang meninggal sunnahnya itu dia diberikan, dikuatkan. Tapi sekarang apa? Dia malah membuat tahlilan, ngundang ustadz. Woi, ustadz itu, ustadz mereka itu kalau ada yang meninggal senang dia itu. Wih, mau dapat uang ini. Hari pertama, wih, uang. Hari kedua, uang. Wih, banjir uang itu 1 juta 2 juta. Iya itu. Anak ngeliat kalau ada yang meninggal 2. Ustadznya ini senang sekali ini yang meninggal. Ada uang nih, uang gitu. Iya. Ada yang bahkan itu dia saudaranya, bapaknya meninggal sampai hutang karena ingin mengadakan tahlilan. Nah, itulah manusia sendiri yang menyulitkan, yang memberatkan. Agama Islam mudah. Nggak ada yang sulit. Inna dinana dinu yusrin, la dinu masyaqqatin wa harajin. Sesungguhnya agama kita itu agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan dan menyulitkan. Kemudian lihat di sini. Yad'u likulli halatin ma yunasibuha minal ahkami mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafi al masyaqqatu. Yad'u likulli halatin. Ya, agama Islam yad'u. Karena yad'u itu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke din. Agama Islam meletakkan likulli halatin, pada setiap keadaan, ma yunasibuha, yang mencocokinya. Meletakkan pada setiap keadaan yang sesuai. Salat nggak bisa berdiri, bisa ya duduk, ya udah duduk. Nggak bisa duduk, bisa tiduran, ya udah tiduran. Tiduran nggak bisa menggerakkan tangannya, kepalanya, dengan isyarat. Meletakkan setiap keadaan dengan yang mencocokinya, menyesuaikannya. Minal ahkami, dari hukum-hukum. Misalnya seseorang dia berpuasa di bulan Ramadan, sedang bersafar. Jauh sekali bersafar. Sampai 100 km dari sini ke Jakarta, naik motor, capek sekali itu. Maka agama Islam datang dengan kemudahan. Karena keadaan tersebut nggak bisa untuk berpuasa. Cocok untuk dia batal. Berarti agama Islam mencocoki setiap keadaan pada tempatnya. Menyesuaikan keadaan pada tempatnya. Seorang perempuan ketika berpuasa dan dia menyusui. Karena kalau orang menyusui itu dia tenaganya kan berkurang. Antum ya emang tuh pernah nyusui? Enggak, memang berkurang. Dan kalau berpuasa itu dia cepat haus, cepat lapar, karena energinya sari-sari yang sudah dimakan itu diserap oleh bayi. Keadaan itu nggak bisa berpuasa, maka agama Islam datang untuk mencocokinya. Ya udah nggak usah berpuasa, nggak apa-apa. Nanti diganti di lain waktu. Yad'u likulli halatin ma yunasibuha minal ahkam. Meletakkan pada setiap keadaan pada apa-apa yang mencocokinya dari hukum-hukum. Mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu. Mimma bihi, dari apa-apa yang dengan sebabnya, dengan sebab agama Islam yang meletakkan hukum di setiap keadaan yang sesuai. Mimma bihi, dari apa-apa yang dengan sebabnya, dengan sebab agama Islam, tatahaqqaqul maslahatu, terwujudkan kemaslahatan dengan sebab agama Islam. Coba kalau misalnya seseorang itu dia nggak punya agama, nggak ada yang membimbingnya, mengajarkannya. Ini satu desa ini, nggak ada yang saling senyum, nggak ada yang saling sapa, cemberut semua, pada masa bodoh. Agama Islam datang dan terwujudlah kemaslahatan. Untuk apa? Menyebarkan salam, sapa, senyum, baik pada tetangga, maslahat. Salat berjamaah, timbul kemaslahatan di situ. Karena nanti ketika seseorang salat berjamaah
dia akan bertemu dengan muslim yang lainnya, saudara yang lainnya. Dia saling sapa, "Oh, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya?" Dia tahu akan kabarnya. Kemudian ketika ada saudaranya nggak sholat, kenapa dia nggak sholat? Ditanyakan, oh mungkin dia sakit. Kalau sakit dijenguk. Kemaslahatan. Terlebih lagi kalau sholat Jumat, lebih banyak lagi terkumpul umat Islam. Semakin banyak persaudaraan, semakin erat ukhuwah. Tatahaqqaqul maslahah. Wa tantafil masyaqqatu. Dan terlenyapkan, hilang keberatan, hilang kesulitan dengan agama Islam. Wasil ya azan. Nah, ini antum baca yang benar, banyak ini, jangan sampai terbata-bata. Wa min dzalika ma syuri'atullahi Ma syara'ahullahu fi halatil wudu'i idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'i. mutawaddi'i Itu do-nya tasdid ya. Tawadda'a ya tawadda'u, mutawaddi'un. Min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'uhu wa yahtaju ila baqaihi imma liwiqayati rijlaini ahsan kal khuffaini wa nahwihima au liwiqayati ra'si kal imamati wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabairati wa nahwiha fa inna apa amalan inna? syari'a Ahsan. Rakhasa lil mutawaddi'i an yamsaha ala hadhil hawaili wa yaktafi bidzalika an nazi'aha za-nya sukun. naz'aha An naz'iha Oke, huruf jar ya, majrur dia. Wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wa daf'an lil haraji anhum. Ahsan, tarjim. Dan maka dari itu apa-apa yang disyariatkan Allah dalam keadaan wudu apabila terjadi atas sesuatu dari anggota tubuh yang dibasuh Ha'ilun, penutup keadaan yashukku, berat, naz'uhu, untuk mencabutnya, melepasnya, untuk melepaskan, wa yahtaju dan membutuhkan ila baqaihi, apa baqaihi? ketetapan. Ahsan. Ketetapan Imma baik menjaga kedua kaki dari sandal, kal khuffaini, khuf apa khuf? dari Penutup, perban, gif, gitu-gitu. Dari penutup dari kedua Dan semisal keduanya. Atau menjaga dari kepala seperti surban. Dan baik menjaga
luka dan semisalnya, seperti pembalut dan Pembalut luka ya, ditambah luka bahaya nanti gimana itu dikasih pembalut. Oke, fa inna syari'a, maka sesungguhnya syariat meringankan bagi orang yang wudhu untuk mengusap kepada penutup ini. mengusap kepada keadaan ini, dan cukup dengan itu dari melepaskannya dan membasuh bawahnya, dan membasuh apa-apa yang di bawahnya, sebagai darinya Allah, takhfifan sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan menghindari dari dosa. Haraj, kesulitan, anhum dari mereka. Ta'ala. Atini hada. Jazakumullah khairan. Oke, perhatikan. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, ya tadi agama Islam agama mudah, tidak memberatkan, tidak menyulitkan, meletakkan sesuatu pada keadaan yang sesuai, yang sehingga terwujudkan kemaslahatan dan hilang kesulitan. Salah satu contohnya apa? Wa min dzalika, dan sebagian dari itu, ma syara'ahu Allahu fi halatil wudu'i. Ma syara'ahu Allahu, apa yang Allah syariatkan, fi halatil wudu', dalam keadaan berwudu. Apa bentuk keringanannya dalam keadaan berwudu? Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'uhu wa yahtaju ila baqa'ihi. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun. Apa ya Rabb ha'ilun? Bukan ha'il. Bukan, apa? Isim kana, ahsan. Ha'ilun isim kana. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi, apabila terdapat sesuatu min a'dha'il mutawaddi, dari anggota-anggota tubuh orang yang berwudu, ha'ilun, berupa penutup. Apabila terdapat sesuatu dari anggota-anggota tubuh orang yang berwudu, penutup, terdapat penutup. Yashukku naz'uhu, yang sulit, berat, naz'uhu, untuk melepasnya. Wa yahtaju ila baqaihi, dan membutuhkan kepada tetapnya. Sulit untuk dilepas, berat untuk dilepas, dan butuh untuk tetap ada di situ. Seperti apa? Imma liwiqayatir rijlaini, entah liwiqayati, untuk melindungi kedua kaki, kal khuffaini, seperti dua perban, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Khuf, ya nanti itu dia juga masuk. Ya pokoknya hal yang menutup kaki. Masuk juga apa namanya, kaos kaki ya. Aw liwiqayatir ra'si, atau untuk melindungi kepala, kal imamati, seperti sorbannya. Kadang orang kalau udah pakai sorban itu sulit untuk melepasnya. Nanti capek lagi, rusak lagi. Karena pakai sorban itu lama ya Mas Ardian. Lama gak? Lumayan kan. Tapi kalau di Yaman itu banyak sekali gaya sorban. Ada itu gaya sorban yang dia 2 lantai. Dia kan ada kayak gininya di sini. Nanti di sini dia buat lagi di sini. Mantap sekali itu. Masya Allah. Anda belum sempat belajar itu. Dia 2 lantai. Nanti buat lagi di sini. Dan itu lama biasa orang Yaman itu. Aduh. Nah itu. Wa imma liwiqayati jurhin, dan entah untuk melindungi luka, wa nahwihi, dan semisalnya,
kal jabairati, seperti pembalut luka, wa nahwiha, dan semisalnya. Ya mungkin gif. Kemudian apa lagi? Hansaplas, perban. Ya kalau misal ada penutup pada anggota tubuh yang wajib dibasuh, yang dia nggak bisa dilepas, sulit dilepas, harus ada. Fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi, maka sesungguhnya syariat rakhasa, memberikan keringanan, lil mutawaddi, untuk orang yang berwudu tersebut. Berupa apa? Ayamsaha ala hadhil hawaili, cukup dia yamsah, mengusap penutup-penutup ini, nggak perlu dibuka, diusap aja. Nanti tata caranya yang lebih lengkap ada di akhir bab ini, pembahasannya. Wa yaktafi bidzalika an naz'ihi, wa yaktafi bidzalik, dan cukup dengan itu. Dzalik isim isyarat, mengisyaratkan kemana? Ada yang tahu? Ahsan, barakallahu fiik. Cukup dengan itu, yaitu mengusap penutup, an-naz'iha, daripada melepasnya. Jadi cukup udah diusap saja itu penutupnya, daripada melepasnya, nggak perlu dilepas. An, daripada. Wa ghasli ma tahtaha, dan membasuh apa yang di bawahnya. Nanti tata caranya lebih lengkap nanti di akhir. Dan itu sebagai bentuk apa? Takhfifan minhu subhanah, sebagai bentuk keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui pada hambanya daripada hamba itu sendiri. Lihat, Allah lebih mengetahui hambanya daripada hamba itu sendiri. Takhfifan minhu subhana ala ibadihi, sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, wa daf'an lil haraj anhum, dan menepis, menolak lil haraj, kesulitan dari mereka. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini, 30 menit. Kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.